kayak Malaysian Anti-Corruption Commission. Ditambah rakyat Malaysia tuh vokal banget soal ini. Mereka nggak takut turun ke jalan kalau ada kasus korupsi besar yang nggak diberesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang membuat Ikinya geleng-geleng kepala dan buat netizen Konoha pastinya berpikir lagi ya, geng ya. Korupsi telah lama mengakar di Indonesia. UNESCO telah siap-siap mendaftar Indonesia raja korupsi. Waduh, di Asia Tenggara ya, geng ya. Investor asing takut berinvestasi di Indonesia. Iya, geng, pastinya takut tentang hal ini ya, geng ya, karena investor-investor asing itu berpikir dua kali untuk berinvestasi ke Indonesia. Karena maraknya banyak banyak yang melakukan korupsi di negara kita, geng. Nomor teraman yang sangat sedikit korupsinya itu adalah Singapura, dan nomor 2 adalah Malaysia, nomor 3 ada Timor Leste, dan Indonesia menduduki 1, 2, 3, 4, 5, nomor 6, geng. Indonesia, waduh, parah banget, yang jauh dari negara-negara maju ya, geng ya. Oke, geng, nggak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu videonya seperti apa. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Korupsi itu budaya atau sistem yang bobrok. Korupsi itu kayak penyakit menular, bro. Lo kena sekali, susah sembuhnya. Nah, di Asia Tenggara ini bukan cuma penyakit, tapi udah kayak bagian dari struktur hidup sehari-hari, terutama di negara-negara yang skor CPI Corruption Perception Index-nya rendah. Dari gambar ini kita bisa lihat gimana negara-negara ini dipetakan, dari yang bersih banget kayak Singapura sampai yang paling parah kayak Myanmar. 1. Si bintang kelas yang selalu bersih. Singapura ada di posisi 5 dunia dengan skor CPI 83. Kalau ngomongin negara ini, nggak heran mereka paling bersih di Asia Tenggara. Sistemnya tuh udah kayak mesin. Efisien, transparan, dan minim ruang buat korupsi. Bayangin aja gaji pejabat publik di sana tuh tinggi banget. Lo jadi menteri atau kepala departemen aja bisa dapat miliaran per bulan. Ini bikin mereka nggak ada alasan buat main kotor. Plus, hukuman buat koruptor di sana berat banget. Jadi orang juga mikir 1000 kali buat nyolong duit rakyat. Tapi jangan salah, bro. Singapura juga nggak langsung bersih gini dari awal. Di tahun 1960-an, mereka juga masih struggling sama masalah korupsi. Lee Kuan Yew waktu itu bikin reformasi besar-besaran, mulai dari memperketat hukum sampai ngebersihin institusi pemerintah. Hasilnya, sekarang mereka jadi role model buat negara lain. 2. Malaysia, bersih tapi masih banyak PR. Malaysia ada di posisi 57 dengan skor 50. Dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara, mereka lumayan bersih. Tapi jangan lupa, mereka juga punya sejarah kasus korupsi yang gede banget, kayak skandal Starl MDB. Itu kan sampai bikin heboh dunia karena melibatkan miliaran dolar dan pejabat tinggi negara. Nah, kenapa mereka bisa ada di tengah-tengah? Karena meskipun korupsinya masih ada, mereka punya institusi yang lumayan kuat buat ngejarnya. Kayak Malaysian Anti-Corruption Commission. Ditambah rakyat Malaysia tuh vokal banget soal ini. Mereka nggak takut turun ke jalan kalau ada kasus korupsi besar yang nggak diberesin. 3. Si kecil yang bersih. Gue jujur kagum sama Timor Leste. Dengan skor 43, mereka ada di posisi 70 dunia. Negara kecil yang baru merdeka 20 tahun lalu ini ternyata lebih bersih dibanding negara besar kayak Vietnam, Thailand, apalagi Indonesia. Gue rasa ini karena mereka masih dalam tahap pembangunan awal. Jadi, pemerintah mereka sadar kalau korupsi bakal ngerusak segalanya dari awal. Tapi tetap, Timor Leste juga nggak sepenuhnya aman. Kalau nggak hati-hati, mereka bisa jatuh ke lubang yang sama kayak negara tetangganya. Apalagi, tekanan ekonomi di negara kecil kayak gini tuh gede banget. Jadi, penting banget buat mereka ngejaga integritas.
Vietnam, ekonomi naik, korupsi juga naik. Vietnam ada di posisi 83 dengan skor 41. Kalau lo perhatiin, negara ini ekonominya lagi melesat banget. Mereka ini salah satu pusat manufaktur di Asia Tenggara. Tapi sayangnya, pertumbuhan ekonomi ini juga sering diiringi sama naiknya kasus korupsi, terutama di level pemerintahan lokal. Masalah utama di Vietnam tuh birokrasi yang ribet dan gak transparan. Banyak pejabat lokal yang pakai kekuasaan mereka buat ngambil keuntungan pribadi. Pemerintah pusatnya sih lagi coba bersihin, tapi prosesnya masih panjang banget. 5. Thailand dan Filipina, teman sebangku Indonesia. Thailand ada di skor 35, Filipina 34, sejajar sama Indonesia. Ini trio yang menarik karena mereka punya pola yang mirip. Politik yang gak stabil, hukum yang sering pilih kasih, dan birokrasi yang terlalu besar. Di Thailand, masalah utama tuh politisasi institusi. Banyak pejabat yang lebih loyal ke partai daripada ke negara. Sementara di Filipina, warisan politik dinasti bikin korupsi sulit banget diberantas. Lo tahu kan, keluarga politik di sana tuh kayak raja kecil yang nggak bisa disentuh hukum. 6. Indonesia, PR kita masih panjang banget. Indonesia, skor kita tuh 34 peringkat 115 di dunia. Masalahnya tuh bukan cuma di level atas, tapi udah sampai ke bawah. Dari nyogok polisi di jalan sampai kasus korupsi miliar dolar kayak IKTP, semuanya ada. Gue rasa, ini juga karena hukum di Indonesia tuh sering nggak konsisten. Ada yang dihukum berat, tapi banyak juga yang lolos cuma karena punya orang dalam. Padahal kita punya KPK yang awalnya kuat banget. Tapi sekarang, banyak orang bilang mereka udah nggak setajam dulu. Laos, Kamboja, Myanmar, trio paling parah. Di bagian bawah ada Laos, 22-an, Kamboja, 22, dan Myanmar. Myanmar udah jelas lah, mereka lagi chaos gara-gara kudeta militer. Di Kamboja, pemerintahan Hun Sen yang otoriter bikin korupsi jadi hal biasa. Sementara di Laos, ekonominya yang kecil bikin mereka rawan banget jadi korban elite capture, di mana segelintir orang ngontrol semua sumber daya. Solusi, bisa nggak kita jadi kayak Singapura? Gua rasa solusi buat bersihin korupsi itu kompleks banget. Gak bisa cuma ngandelin hukum aja. Harus ada kombinasi antara satu, gaji pejabat tinggi. Kalau gaji mereka besar, mereka nggak punya alasan buat korupsi. 2. Pendidikan anti korupsi. Ini harus mulai diajarin dari sekolah. Anak-anak harus ngerti kalau korupsi itu salah. 3. Teknologi transparansi. Sistem digitalisasi bisa bantu ngurangin peluang buat main kotor. Tapi yang paling penting tuh mentalitas kita sebagai rakyat. Jangan lagi deh kasih amplop buat cepet urus SIM atau paspor. Kita harus mulai dari hal kecil. Asia Tenggara bisa lebih baik. Gue percaya kalau Asia Tenggara tuh punya potensi besar buat jadi region yang bersih dari korupsi. Tapi kita harus komitmen, mulai dari pemimpin sampai rakyat biasa. Kalau enggak, ya siap-siap aja terus ada di level bawah, sementara negara lain udah jauh di depan. Kalau ngomongin soal korupsi, geng ya, di Indonesia itu sudah menjadi darah daging kayak gitu ya, geng ya. Jadi korupsi di Indonesia tuh sudah dari dulu, udah sebelum kita merdeka udah kayak gitulah katanya. Dengar-dengar ikinya dengar-dengar ini ya, jangan salah paham dulu. Dengar-dengar ikinya dulu kita itu digaji oleh Belanda namun dikorupsi oleh para mandor-mandor kita, orang Indonesia sendiri, orang pribumi sendiri kayak gitu ya, geng ya. Jadi jangan salah kalau di Indonesia apa namanya kasus banyak yang seperti inilah dan seperti itu tidak selesai-selesai, polisnya tidak bisa menangani ataupun yang itu hari apa namanya para pelancong ataupun turis dari Malaysia kena apa ya kena pau dengan polis Indonesia, jangan heran kayak itu udah biasa, geng. Kasusnya sampai 300 triliun kayak gitu, itu cuma hukumnya biasa saja, geng, kayak gitu ya, geng ya. Berbeda dengan di Singapura dan juga di Malaysia. Di Malaysia, Menteri Perdana Menteri saja, geng, itu bisa dipenjara, masuk penjara kayak gitu, geng. Namun di Indonesia, wah, sangat kuat sekali, sangat kental lah, berbeza jauh kayak gitu. Kalau di Singapura, Iki tidak tahu tentang hal itu ya, geng ya. Soalnya Iki tidak mendalami tentang Singapura, karena yang sama sejajar ini juga dengan negara Malaysia kayak gitu ya, geng ya. Jadi ya kita kan dengan Malaysia bisa diucapkan juga dengan kata surumpun kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mari kita ajarkan anak-anak kita untuk tidak berkorupsi. Anak-anak kita ajarkan dengan jujur. Jangan kayak gini buat salah. Makanya dari ibu guru sampai
ke emak-emak dan bapak-bapak, ajari anak kita untuk tidak mendelep ataupun masuk dalam poket ya, geng ya, karena itu merusak negara kita ke depannya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga kalian suka dengan video ini ataupun tidak suka terpulang kalian saja, tersilahkan kalian saja. So, apa-apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video.